Halo, shalom saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Malam hari ini ya. Saya bersyukur bisa kembali untuk kita membawa kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya adalah baik untuk setiap saudara khusus malam ini, mari panggil semua keluargamu. Panggil anggota keluargamu, suami, istri, anak-anak, duduk sama-sama untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan untuk kami untuk diisi akan benih firman-Mu pada malam hari ini. Jika anugerah Tuhan itu yang ajaib, itu sempurna dalam hidup kami mau belajar untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, mari berkati semua yang join live pada malam ini, dan biar anugerah-Mu yang memberikan roh pengertian untuk setiap kami, untuk kami boleh menangkap yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah firman-Mu hari ini, hamba-Mu yang menyampaikan, urapi Tuhan, agar roh-Mu Tuhan yang bekerja untuk hamba menyampaikan dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat join ya, selamat bergabung di dalam Mutiara Malam hari ini. Ya, topik yang akan saya mau bawa untuk kita sama-sama pelajari malam hari ini yaitu membangun keluarga yang kuat. Ya, sekali lagi dorongan saya adalah baik untuk jika saudara boleh memanggil anggota keluarga saudara, ahli keluarga saudara. Jika malam hari ini semua ada di dalam rumah atau dimanapun Anda berada, mungkin dekat dengan saudara, mari saudara dengar sama-sama apa yang akan kita pelajari malam ini. Nah saudara, kita ketahui bahwa hari-hari ini kita hidup dalam sebuah kondisi, dalam sebuah situasi di mana kehidupan keluarga hari-hari ini bukanlah mudah ya saudara. Keluarga menghadapi ada banyak jabaran, tantangan yang bahkan jauh lebih berat. Saya berkata jauh lebih berat berbanding beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana yang namanya roh keduniawian itu begitu sangat kuat hari-hari ini ya. Bahkan kesuksesan, kebahagiaan itu seringkali diukur hanya dengan materi, dengan keuangan. Gaya hidup yang sekali lagi sering kita temukan, materialisme ya, lebih menonjolkan kepada harta, lebih menonjolkan kepada kekayaan. Bahkan saudara, tidak sedikit kalau saudara juga pelajari dan temukan yang namanya LGBT ya, semakin bertumbuh di mana-mana. Kemajuan teknologi ya, hampir rata-rata tidak ada orang tidak punya smartphone. Kalau toh ada itu sangat sedikit. Karena seluruh dunia semakin dibawa kepada yang namanya kemajuan teknologi. Ada sisi negatif, ada juga sisi positif. Bahkan tidak sedikit saudara, kalau kita boleh merenung, bahkan kita melihat ya kondisi zaman hari-hari ini, yang namanya tingkat perceraian, tingkat kehancuran rumah tangga semakin naik, sangat semakin tinggi. Nah saudara, adalah baik untuk kita sama-sama belajar pada malam hari ini ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kehidupan ke depan semakin hari bukan semakin baik. Tetapi kita anak Tuhan, kita sekali lagi saya mau berkata, kita harus punya keluarga yang kuat. Katakan amin. Yes. Sebab apa saudara? Karena kalau kita tidak punya keluarga yang kuat, maka keluarga kita sangat mudah sekali tergoncangkan ya, kehancuran di mana-mana. Nah, malam hari ini bersama dengan saya, mari kita akan belajar. Saya diberkati sekali dengan beberapa statement, khususnya kita bisa pelajari di Alkitab. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Bagaimana kita, Anda dan saudara atau saya, kita membangun keluarga yang kokoh. Yang pertama, kunci pertama, saya mau mendorong setiap kita, ini kunci yang sangat penting. Jangan sampai kita lupa. Keluarga yang kuat bisa dibangun atau bisa kokoh, bisa kuat menghadapi segala goncangan. Kunci pertama,
keluarga itu harus didasari pada Kristus. Katakan amin, saudara. Yes, keluarga yang kuat adalah keluarga yang punya fondasi, yaitu di dalam Kristus. Jika dasar sebuah keluarga adalah Kristus, maka tujuan hidup keluarga itu selalu fokus untuk memuliakan Tuhan. Keluarga itu memiliki pandangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi sudah punya sebuah yang namanya visi. Tujuan hidup mereka dalam keluarga itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa keluarga memuliakan Tuhan? Poinnya adalah keluarga itu pasti adalah keluarga yang mencintai Tuhan. Jadi saudara, malam hari ini saya mendorong dimanapun Anda berada, siapapun Anda, mari punya keluarga dan miliki keluarga yang kuat. Dan bagaimana punya keluarga yang kuat? Anda harus seluruh ahli keluarga diawali dari bapak dan ibu, suami dan istri harus menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Katakan amin, saudara. Yes, karena apa? Ini kunci. Ingat, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, tetapi tidak semua mereka mencintai Tuhan. Jadi pastikan keluargamu adalah keluarga yang mencintai Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudara, bagaimana kau punya keluarga yang kuat? Bukan didasarkan karena kita pandai, karena kita itu bisa menjaga dengan luar biasa. No. Tidak ada orang yang mampu menjaga keluarga. Ditambah saudara, saya mau berkata, keluarga itu bertumbuh, keluarga dibangun oleh karena lebih dari satu orang. Jadi kenapa bisa ada keluarga kuat, kenapa ada bisa keluarga hancur? Karena memang sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita bisa melihat, bahkan kita masuk dalam pandemik saudara perhatikan. Saya melihat beberapa survei. Di beberapa daerah tingkat perceraian semakin tinggi di masa pandemi. Itu menandakan bahwa kita tidak punya kekuatan sebetulnya untuk menjaga keluarga kita itu strong, menjadi keluarga yang kuat. Jadi kita perlu Tuhan. Nah, bagaimana kita punya keluarga yang kuat? Kunci pertama, kita punya atau keluarga kita atau kita itu harus yang namanya cinta akan Tuhan. Ketika engkau mencintai Tuhan melebihi segalanya, engkau mencintai Dia dengan sebuah ekspresi di mana tujuan hidupmu dan keluargamu untuk menyenangkan Tuhan, saya sangat percaya bahwa anugerah Tuhan yang akan membela hidup keluargamu. Katakan amin, saudara. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan dalam Yohanes 14 ayat 15 jelas berkata, ekspresi ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan mengajarkan kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi keluarga yang punya dasar akan Kristus, maka orang-orang ahli keluarga di dalamnya adalah pribadi yang pasti melakukan perintah Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yes, haleluya. Ya, saudara. Nah, di sini juga penting ketika kita mencintai Tuhan, ekspresi melakukan perintahnya salah satu bagian yang sangat penting, yaitu bukan sekedar kita bilang cinta saja, tetapi engkau ingat karya keselamatan. Engkau ingat bagaimana Tuhan menebusmu, bagaimana Tuhan menebus keluargamu. Ada satu statement di mana saya sangat diberkati hari itu. Ketika Yosua dengan perjanjian di Sikem, Yosua menghantar umat Israel membuat sebuah pilihan, yaitu untuk menyembah khususnya atau memuliakan Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Jika saudara boleh buka bersama dengan saya. Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudara. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan, ini statement Joshua. Terserah engkau pilih siapapun engkau mau ibadah, engkau pilih ibadah kepada siapa. Tapi Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengingat karya keselamatan Tuhan, Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Itu tidak cukup bahwa kita hanya percaya, tetapi kita harus punya komitmen iman. Katakan amin. Yes. Kita harus punya yang namanya komitmen iman. Kita harus punya hidup, keluarga kita itu harus dibawa untuk ibadah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, hari-hari ini memasuki masa pandemik, ya. Bahkan sering kita menjumpai dulu ya, awal-awal bahkan semua tempat itu ditutup, termasuk gereja. Bahkan ketika masa-masa pandemik sekarang memang sangat kelebihannya yaitu apa? Sangat senang. Kita bisa melihat yang namanya khotbah-khotbah firman Tuhan dari online ya, YouTube atau Facebook atau apapun. Nah saudara, sebuah kecenderungan menjadikan kita bahkan tanpa kita sadari, sekali lagi tanpa kita sadari, sepertinya kita itu didesain tubuh kita jadi begitu nyaman. Kalau kita pergi ke gereja, engkau harus bangun pagi dan engkau harus mandi, harus persiapan. Anda yang melayani, Anda harus rushing ya, terburu-buru melakukan ini dan itu. Sehingga ketika ada yang namanya muncullah online, ibadah online, itu menjadi sesuatu yang menyamankan buat daging. Nah, dalam beberapa bulan terakhir di beberapa tempat itu sudah muncul atau sudah adanya pembukaan gereja. Nah persoalannya adalah, adakah Anda masih punya kerinduan untuk datang ibadah? Persoalannya adalah, masihkah engkau punya sebuah kerinduan untuk tetap setia, aku ibadah sekalipun sepertinya malas? Nah saudara, ini adalah perkara yang penting ya. Kenapa? Karena kecenderungan menjadi seringkali yang saya temukan, orang enggan beribadah. Orang lebih memilih online. Ya, sekali lagi untuk gereja yang tidak atau belum dibuka, Anda silakan lanjut online. Tetapi ketika ada peluang, apa yang menjadi poin saya? Ketika ada peluang, dorongan saya malam hari ini, jangan sia-siakan peluang. Ada amin saudara? Mari bawa keluargamu, tetap setia, jaga komitmenmu, tetap setia, ibadah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara? Karena akan ada sebuah masa, bahkan ke depan kita tidak tahu, kegoncangan bahkan akan semakin besar. Tapi hari ini pastikan ya, saya sangat mendorong biar apa yang menjadi komitmen Joshua itu terjadi dalam hidup kita, agar Anda berani berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Wow, amin, haleluya saudara. Ini adalah sebuah ekspresi iman. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita punya iman konsisten, tetap ya saudara. Biar kita belajar punya yang bisa menunjukkan jati diri kita sebagai umat pilihan Tuhan di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Nah, sejenak saya rindu untuk membawa kita mengerti lebih dalam kenapa ibadah keluarga itu penting. Kenapa? Ya, bahkan bukan hanya ibadah itu dalam bentuk gereja atau pergi ke gereja, tetapi di dalam setiap keluarga Anda harus bangun mezbah keluarga. Keluarga demi keluarga, ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya itu keluarga demi keluarga hari-hari ini. Dorongan saya biar kita punya mezbah keluarga. Nah, kenapa mezbah keluarga perlu?
Kenapa penting sekali kita punya mesbah keluarga? Yang pertama saya temukan bahwa mesbah keluarga, di dalam mesbah keluarga itu akan membuat kita punya keluarga itu dituntun Tuhan. Jadi mesbah keluarga atau ibadah keluarga itu akan membuat tanpa kita sadari Tuhan sebagai kepala atas keluarga kita akan menuntun keluarga kita. Tuhan akan menuntun keluarga saudara. Ya saudara, setiap hari keluarga kita punya waktu khusus. Kalau Anda punya waktu khusus buat Tuhan, saya sangat percaya dengan demikian hidup Anda itu lebih terlindung dari dosa. Ada amin? Anda akan terlindung dari yang namanya perpecahan keluarga. Ingat sekali lagi tadi saya katakan, masuk dalam tahun ini bahkan ya, memulakan pandemik, ada ribuan, banyak saudara. Ada yang namanya keluarga mulai hancur, baik karena ekonomi, baik karena selingkuh, baik karena apapun. Saya mau berkata, siapa yang bisa jaga keluarga kita? Hanya Tuhan. Ada amin? Hanya Tuhan yang bisa jaga suamimu, hanya Tuhan yang bisa jaga istrimu, hanya Tuhan yang bisa jaga anak-anakmu. Jadi betapa pentingnya mesbah keluarga. Yang kedua, betapa pentingnya mesbah keluarga. Kenapa? Karena dengan adanya mesbah keluarga, itu akan membuat keluarga diikat satu dengan yang lain. Jadi ada sebuah ikatan saudara. Ya saudara, bila ada perselisihan di dalam keluarga, itu keluarga akan cepat dipulihkan. Keluarga akan cepat harmonis. Kenapa? Kalau engkau nyembah sama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anakmu, dengan bapak, dengan ibumu, tanpa engkau sadari, itu otomatis Anda mengundang hadirat Tuhan datang di dalam rumahmu. Dan maka apapun yang terjadi, masalah apapun, itu Roh Kudus akan menyelesaikan, Roh Kudus akan memulihkan. Ada amin? Ya, bahkan ada sering kali saya temukan bahwa Tuhan akan membuat pemulihan keluarga-keluarga yang bermasalah. Ya, Anda mulai mendoakan satu dengan yang lain. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, bapak ibu mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua. Wow, sungguh harmoni. Sungguh indah saudara, amin. Yang ketiga, kenapa mesbah keluarga itu begitu penting? Ibadah keluarga itu penting. Karena ibadah keluarga membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani. Saudara, saya mau berkata khususnya anak-anak. Anak-anak ketika mereka masih umur atau usia yang sangat-sangat kecil, tidak ada yang menuntun. Coba bayangkan bagaimana mereka bisa bertumbuh secara rohani. Mereka masih perlu bapak dan ibu. Oleh karena itu, kenapa keluarga itu perlu ada ibadah, memuliakan Tuhan. Anak-anak akan punya kenangan yang indah saudara. Bagaimana mereka dibimbing oleh orang tua mereka dalam hal iman, dalam yang namanya firman Tuhan, mengenal tokoh-tokoh Alkitab, belajar pahlawan-pahlawan iman, sehingga ketika mereka mendengar, ketika mereka merenungkan, satu kali kelak, maka Roh Kudus akan menolong mereka ketika besar mereka menghadapi masalah. Mereka akan ingat, oh ya, bapak ibuku dulu melakukan hal ini. Bapak ibuku dulu solusi atau yang namanya caranya untuk menyelesaikan soalan ini seperti ini. So mereka belajar. Ada amin. Jadi malam hari ini dorongan saya untuk keluarga-keluarga yang belum memulakan mesbah keluarga, mari saudara, selagi ada pintu anugerah, buatlah. Jangan kita mengikuti kemalasan. Jangan kita mengikuti nanti ya, menunda-nunda. Tapi ayo belajar ya, entah suami atau istri, Anda harus memulakan. Amin. Agar anak-anak akan mulai belajar dari saudara. Ya, keempat, kenapa mesbah keluarga, ibadah keluarga perlu? Karena anak-anak dalam keluarga secara rutin menerapkan ibadah keluarga akan lebih. Orang-orang yang biasa ada mesbah keluarga, anak-anaknya lebih mudah diajar. Ya, anak-anaknya lebih mudah untuk dituntun kepada kebenaran.
Berbanding kalau seandainya keluarga itu nggak pernah dengar pujian, nggak pernah dengar firman. Saudara boleh tes, saudara boleh lihat di tempat-tempat yang lain. Anda pasti akan melihat akan ada kecenderungan besar. Saya berkata kecenderungan besar. Anak-anak nggak tahu apa-apa akan firman. Mereka menjadi anak yang keras. Mereka menjadi anak yang bahkan sangat suka memberontak. Mereka bahkan menjadi anak-anak yang bertumbuh kurang akan kasih sayang. Ya, mereka itu sangat kritis. Anak-anak yang sering dengar firman Tuhan sangat kritis. Mereka akan lebih banyak bertanya. Dan mereka akan sangat-sangat bersemangat, saudara. Saya bersyukur saya punya beberapa anak-anak yang ketika ada orang bercerita akan khususnya akan firman Tuhan, khususnya dalam sejarah ya, maksudnya kisah-kisah Alkitab. Saya punya anak cukup kritis. Ketika ada orang yang cerita dengan salah, saudara, mereka akan cepat, oh bukan seperti ini. Kenapa? Karena kami sudah melatih mereka. Mereka sudah biasa mendengar firman Tuhan. Mereka sudah biasa. Nah, ini perkara yang penting. Ada amin? Dan dampaknya kita pun akan memiliki apa, saudara? Lebih banyak kesempatan membangun hubungan dengan mereka, men-share kebenaran dengan mereka. Kelima, kita akan melihat apa kepentingannya ibadah keluarga. Sangat penting. Kenapa? Persekutuan keluarga membuat seluruh anggota keluarga lebih kuat untuk menghadapi tekanan hidup. Saudara ingat sekali lagi ketika masa lockdown ya, pandemik terjadi di semerata tempat. Ketika lockdown itu terjadi, ya itu seperti yang namanya keluarga itu dipisahkan satu dengan yang lain ya. Kita ada yang namanya social distancing juga membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Tetapi community apa yang tidak terpisah? Keluarga. Ya, kita merasa aman di dalam rumah bersama keluarga. Kita tidak takut mungkin salah seorang keluarga kita acing, ya. Kita nggak akan sampai ketakutan. Kenapa? Karena dia keluarga kita. Nah, saudara perhatikan. Betapa yang namanya keluarga itu sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadapi tekanan hidup ke depan. Untuk kita bisa menghadapi jabaran hidup ke depan. Jadi bangun mezbah keluarga. Ini dapat terjadi karena ketika kita bersekutu bersama, setiap anggota keluarga itu memiliki kesempatan untuk saling mendoakan, saling membangun, saling menghibur ya. Kalau ada yang sedih, saling menghibur. Ada amin. Jadi yang namanya keluarga itu membangun sebuah atmosfer yang sangat ajaib. Banyak kebutuhan emosi maupun rohani dapat memperoleh pemenuhan ketika kita berkesempatan berkumpul bersama. Sehingga ketika krisis datang, anggota keluarga memiliki kekuatan untuk bertahan. Ingat saudara, hari-hari ke depan bukan hari yang lebih baik, karena Alkitab sendiri mencatat semakin sukar. Jadi saya mendorong Anda harus ya molakan. Siapa yang belum dimulai atau siapa yang belum memolakan, molakan dari sekarang. Bangun ibadah dalam keluarga dengan kokoh ya, maka sangat besar kemungkinan maka keluargamu tetap kuat. Nah, bahkan hari itu sekali lagi Yosua memberitahu kebaikan Tuhan di bangsa Israel. Ya, dalam perjalanan sejarah umatnya, maka Yosua menawarkan pilihan, mengatakan pilihlah. Perhatikan, ini sebuah ingatan yang sangat serius saudara. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Saudara, hidup ini selalu memilih, betul? Ya, ada satu kata bijak dari seorang yang bernama Dr. Kathleen Hall. Dia berkata, in every single things you do, you are choosing a direction. Your life is a product of a choices. Jadi saudara perhatikan, dalam setiap hal yang kamu lakukan, kamu memilih suatu arah. Hidupmu adalah hasil dari pilihan-pilihan.
Dan Catherine Pulsir juga dia berkata, life presents many choices. The choices we make determine our future. Hidup menyajikan banyak pilihan. Pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita. Saya mau berkata kepada khusus Anda pemimpin-pemimpin keluarga, jangan sampai Anda salah memilih. Ya, jangan sampai Anda salah memilih untuk keluargamu. Jangan sampai gara-gara engkau malas, karena engkau, saya busy lah, tak ada waktu lah, beginilah, sehingga engkau membiarkan keluargamu tidak ada arah dan tujuan. Seruan Joshua yang hari itu didengungkan kepada bangsa Israel, itu warning. Saya menganggap itu warning untuk kita hari ini. Apa pilihan untuk pilihan keluargamu? Ya, dan saudara, puji Tuhan, hari itu umat Tuhan berkata pada ayat 24, Yosua 24 ayat yang ke-24 berkata, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Wow, saudara, saya berdoa agar ini menjadi jawaban setiap kita juga. Ibadah kepada Tuhan itu mengekspresikan penghormatan, kasih, dan ketundukan kepada Allah. Karena apa, saudara? Karena ibadah yang sejati sebenarnya timbul dari hati dan dinyatakan dalam sebuah perbuatan. Artinya, apa yang kita nyatakan dalam hal lahiriah dari suatu ibadah sejatinya tidak akan berarti jika bukan merupakan ekspresi batin dari hidup kita. Ya. Jadi ini juga merupakan salah satu ekspresi. Saya baca dalam Roma 12 ayat 1, dorongan dari Paulus. Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, bagaimana kita punya ibadah sejati? Engkau harus persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Hati-hati dalam membuat keputusan. Untuk bapak dan ibu, ya, untuk anak-anak muda, hati-hati buat keputusan. Ingat saudara, betapa berharganya hidup kita. Jadi kita harus sadari, hari-hari ini utamakan Tuhan. Jangan utamakan harta dunia. Utamakan Tuhan, maka semua Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Ya, mari kita hati-hati, jangan pernah meremehkan ibadah. Perkara apa yang harus kita buang saat kita masuk dalam ibadah? Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 6. Ini perkara yang kita perlu buang agar perkara ini tidak menghambat kita dalam ibadah. Apa itu? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 6 berkata, karena itu buanglah kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, perhatikan, dan biar kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara ingat, hari-hari ini biar ibadahmu dan keluargamu akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari pakai hidupmu dipergunakan untuk Tuhan. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Pakai hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Yang kedua, bagaimana kita punya keluarga kuat? Keluarga yang kuat harus bertumbuh dewasa. Ada amin, saudara. Ini tidak bisa jadi pilihan. Anda mau keluarga saudara kuat, Anda harus bertumbuh dewasa. Keluarga yang tidak pernah bertumbuh dewasa, maka keluarga itu akan
sangat lemah. Bagaimana dewasa dan bertumbuh dalam ibadah kita kepada Tuhan? Nah, saudara, dalam 2 Petrus mengingatkan buat kita bagaimana kita bisa bertumbuh. Di sini dikatakan bahwa kita harus apa? Ini ajaib, saudara. 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8. Ayat ini berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara adalah kasih kepada semua orang. Jadi kita harus tambahkan. Di sini dikatakan harus sungguh-sungguh, berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Ada amin, saudara? Ya, di dalam perjalanan Paulus, Tuhan berkata, bahkan dirinya memberi hidupnya untuk Tuhan. Dia berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Kalau bagaimana keluargamu bisa kuat? Saya mau berkata, saudara, Anda harus bangunkan keluargamu bertumbuh dewasa. Engkau harus menjadikan keluargamu bertumbuh dewasa. Jangan selalu jadi baby rohani, harus bertumbuh. Ada disiplin di dalam keluargamu. Amin, saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, dikatakan, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bagaimana keluargamu bertumbuh dewasa? Harus ada firman. Tanamkan firman Tuhan di dalam keluarga saudara. Ingat, ayat 7 dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana bisa bertumbuh dewasa? Jangan malas baca firman. Anda yang masih kecil, anakmu, bacakan firman. Maka engkau akan bisa membangun keluargamu semakin dewasa. Yang ketiga, ya, sesuai bagaimana keluarga kuat, harus jaga unity. Katakan amin. Anda harus jaga unity, saling mengasihi, saling menopang, saling mendorong. Saudara, bagaimana menjaga kesatuan, saling mengasihi. Mari kenali bahasa kasih di antara keluargamu, ya. Karena satu orang dengan yang lain pasti punya bahasa kasih yang berbeza. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendorong. Dan jangan lupa jaga komunikasi, saudara. Ada amin? Yes. Kuat di dalam Dia. Karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu jaga unity. Karena unity akan membawa berkat dalam keluargamu. Ya, jadi 3 kunci ini malam hari ini jangan lupa, saudara. Bagaimana keluarga kita bisa kuat? Jaga keluarga punya dasar dalam Kristus. Yang kedua, biar keluargamu bertumbuh dewasa. Dan yang ketiga, jaga unity. Mari kita berdoa untuk semua yang live, Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga malam hari ini. Doa hamba ya Bapa, biar mereka semakin kuat. Mereka perkasa di dalam Engkau. Kasih, damai, sejahtera, cinta, kerukunan Tuhan menjadi bagian mereka. Maka Engkau akan curahkan berkat-Mu atas mereka. Semua belalang pelahap, semua penghambat, semua hal-hal yang tidak benar, kami cabut di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan berkat-Mu untuk semua keluarga demi keluarga. Baik keluarga CST atau sesiapapun yang join live ini, Tuhan. Engkau jaga mereka agar di saat masa-masa goncangan ke depan, mereka kuat. Kami perkasa dan berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you.